lanjutkan lagi, untuk penggemukan kuda sendiri dilakukan secara khusus dengan pemberian daun warter, bis, bungkil inti sawit, dedak padi, dan pelet kuda. Untuk bis dan dedak padi sendiri diberikan pada pagi hari 30 menit sebelum hijauan, dan untuk sore hari diberikan pelet kuda. Selanjutnya soal tentang jenis pakan dan kandungan nutrisi. Jenis pakan dan kandungan nutrisi lebah tidak diberikan pakan tambahan ataupun dari peternak. Lebah tersebut akan mencari pakan secara mandiri. Biasanya lebah-lebah tersebut akan hinggap di bunga-bunga sari pohon kopi. Untuk kelinci, untuk jangkrik sendiri, pakan yang diberikan berupa daun singkong dengan BK-nya 23,36%, untuk PK-nya 28,66%, untuk serat kasarnya 19,6%, untuk BTN-nya 34,8%. Untuk kelinci sendiri diberi pakan berupa daun ubir jalar dengan PK-nya 1,43%, untuk lemaknya 0,17%, untuk patinya 22,4%, untuk serat pakannya 1,6%, dan untuk kuda diberikan daun warter dengan BK 23,78%, dedak padinya 89,66%, dan untuk bisnya 92,63%, untuk konsentratnya 87%. Soal selanjutnya, kebutuhan nutrisi ternak di setiap fasenya. Untuk kelinci sendiri yang mudah, kebutuhan BK-nya 6,2 sampai 5,4%, untuk dewasanya 4,0 sampai 3,0%, untuk buntingnya 5,0 sampai 3,7%, untuk yang menyusui 11,57%. Untuk kuda sendiri berat badan 50 kg diberikan pakan 10 kg per harinya. Untuk keuntungan selanjutnya, keuntungan yang diperoleh oleh peternak. Untuk lebah sendiri terjadi 2 kali proses pemanenan. Sekali pemanenan itu totalnya pendapatannya, sekali pemanenan menghasilkan 22 botol madu yang diperolehnya per sekali panen 3.715.000. Untuk jangkrik sendiri diperoleh dari anakan jangkrik yang dijual ataupun yang telah panen dan telur dalam per bulan, menghasilkan 906.000 per bulan. Untuk kelinci tersebut dijual dengan agen-agen, dan 1 ekor kelincinya itu 30.000. Dalam 1 bulan dapat menjual 60 kelinci dengan pendapatannya 1 bulan 4.200.000 per bulan. Untuk kuda sendiri didapatkan dari kuda tunggang, kuda pacu, kuda tunggang, dan kotoran kuda. Kuda tunggang sendiri dibawa oleh seorang congkang ke pajak buah yang akan hasilnya dibagi 2. Dalam 1 bulan dapat menghasilkan 13.209.000. Selanjutnya untuk jenis sistem kandangnya. Untuk kandang dari lebah terbuat dari papan-papan berbentuk kotak yang nanti terdapat lubang yang untuk keluar masuknya lebah dengan ukuran 60 kali 40 cm. Untuk jangkrik sendiri berukuran 120 kali 250 cm dengan diberi penutup berbentuk persegi panjang. Dan untuk kelinci
kelinci setiap kandang berukuran 2 meter kali 20 dengan sistem kandang baterai. Dan untuk kuda sendiri, untuk kuda kandangnya terbuat dari beton dan besi, yang setiap kandangnya untuk kuda dewasa berukuran 4 kali 5 cm 4 kali 5 meter, dan untuk anakan dan indukan digabungkan 5 kali 5 meter dengan tinggi 2 meter di lahan setengah hektar. Selanjutnya, jelas kendala yang pernah dihadapi oleh peternak. Pertama, di peternakan lebah, kendalanya itu semut, lalat buah yang biasanya diatasi dengan menggoreskan kapur barus di setiap kandangnya. Yang kedua itu ada jangkrik. Jangkrik sendiri hamanya seperti cicak, semut, dan kodok. Biasanya setiap kaki-kaki kandangnya diberi sebuah mangkuk yang berisi oli agar hama-hama tersebut tidak naik ke atas kandang. Yang ketiga ada kelinci. Pada saat musim hujan, biasanya kelinci mengalami mencret-mencret yang pada pagi harinya akan mati. Biasanya diatasi dengan menyuntikkan wortel. Untuk kendala dari kuda sendiri, biasanya ada penyakit bersin yang akan diatasi dengan penyuntikan laksin untuk dan untuk kuda mencret-mencret biasanya diatasi dengan masuk angin ataupun mencret-mencret diatasi dengan ranitidin. Dan untuk pemberian B12 kompleks biasanya diberikan 15-20 cc sesuai dengan kebutuhan kuda. Terima kasih.